Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat. Saya doakan teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Dalam kesempatan kali ini, saya senang sekali saya bisa sharing kepada teman-teman untuk belajar mengerjakan soal TOEFL. Dan doa saya adalah teman-teman bisa lolos skor TOEFL sehingga teman-teman bisa lanjut baik itu S2 maupun S3 dengan beasiswa sehingga akan membantu meringankan beban teman-teman untuk biaya sekolah baik itu S2 maupun S3. Dan senang sekali ada banyak dokter yang sudah lolos skor TOEFL-nya sehingga bisa ngambil spesialis. Teman-teman yang sedang berjuang, saya doakan teman-teman bisa goal skor TOEFL-nya sehingga teman-teman bisa semakin sukses di studi maupun di karir. Dalam kesempatan kali ini saya melanjutkan materi saya sebelumnya. Di video sebelumnya saya sudah membahas latihan soal nomor 1 sampai nomor 15 di contoh soal yang ketiga untuk di structure and written expression. Saya akan bahas 6 macam soal di structure and written expression. 6 macam soal, jadi ada 6 kali 40, ada 240 soal. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk bisa lolos skor TOEFL. Dan Alhamdulillah, dengan saya mengajarkan ini, banyak teman-teman yang lolos skor TOEFL-nya sehingga mereka bisa lanjut studi di S2 maupun S3 dengan beasiswa. Oke, ini ya, saya kemarin sudah saya bahas untuk 15 soal di written expression ini sudah saya bahas ini. Ini coret-coretannya masih ada ini. Anda bisa tonton video saya sebelumnya. Ini contoh latihan soal nomor nomor 3 ya. Yuk, kita lanjutkan untuk latihan soal nomor nomor 16. Dan materi yang saya bahas ini cocok sekali bagi teman-teman yang kemampuan bahasa Inggrisnya sudah intermediate advance. Jadi kalau teman-teman kemampuan bahasa Inggrisnya sudah intermediate advance, ini sangat cocok buat teman-teman. Kenapa? Karena memang TOEFL ini diperuntukkan untuk teman-teman yang sudah memiliki kompetensi menengah ke atas. Loh, pertanyaannya, Sir, kalau saya masih basic, bagaimana, Sir? Kalau Anda masih basic, Anda bisa belajar dari buku dan e-course yang sudah saya buat, yakni adalah buku dan video konsep belajar TOEFL dari nol. Ini ada 200 video lebih yang menyertai satu buku ini, atau Anda bisa belajar di belajar listening TOEFL dari nol. Ini juga ada 100 lebih video pembelajaran yang menyertai buku ini. Plus Anda juga bisa belajar di konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Ini adalah karya-karya saya yang tidak hanya berupa buku, tapi juga disertai video pembelajaran yang sudah banyak membantu teman-teman untuk lolos skor TOEFL. Oke, mari kita lanjutkan ke latihan selanjutnya. Oke, ini saya besarkan saja biar mantap ya, teman-teman bisa melihat. Oke, tadi di atas saya pakai warna biru, sekarang saya pengen pakai warna hijau. Wah, biar seru. Oke ya, kita buat santai saja. Anda bisa sediakan snack, Anda bisa sediakan kopi untuk menemani Anda untuk belajar saya di channel ini. Dan Alhamdulillah channel ini sudah 87.000. Ketika saya upload video ini sudah 87.000. Semoga video-video yang saya bagikan di channel ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 16. The price of silver rose to 50.05 per troy ounce in January 1980s and then fell to 10.80 2 month later. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini yang salah yang mana teman-teman? Oke, ini yang salah yang D teman-teman ya. Pertanyaannya, kenapa yang D yang salah? Oke, jadi teman-teman harus tahu bahwasanya di
di written as present di soal 16 sampai nomor 40 di situ Anda disuruh untuk mencari yang salah yang mana. Jadi Anda harus bisa menemukan yang salah yang mana, yang error yang mana. Nah, di sini kalau Anda tahu di sini ada kata to, ini kalau ini ada to, ini harusnya months. Oke, nggak muncul ini. Spidol saya kok nggak muncul. Nah, ini harus ada S-nya. 2 months later. Nah, jadi di sini harus 2 months later. Ingat, dalam bahasa Inggris itu, dua itu sudah jamak. Kalau satu masih singular, tapi kalau dua itu sudah jamak. Beda kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab itu satu mufrad, dua musanna, ketiga jamak. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dua itu sudah jamak. Makanya karena di sini sudah ada to, makanya di sini harus months. Oke. Kemudian soal nomor 17 ya. Most polar seals retreat. Ini most polar seals di sini adalah subjek, retreatnya ini adalah verb-nya. Karena ini adalah jamak, maka di sini tanpa s atau is, tanpa s atau is, ini adalah tensesnya apa? Simple, simple present. Oke, ini adalah simple present karena subjeknya ini adalah jamak, kata gantinya they, makanya ini tanpa s or is. Berarti yang A ini benar. Retreat to open during open water during the winter, but a few types. Nah, ini a few itu sedikit. Nah, ini karena type ini bisa dihitung, makanya di sini pakai a few. Kalau tidak bisa dihitung, berarti pakai a little. Nah, berarti a few ini bisa dihitung, makanya bisa dijamakkan. Makanya ini oke, nggak masalah. Yang salah yang mana, Sir? Yang salah itu adalah yang C. Kenapa yang C yang salah? Ini tensesnya apa? Present perfect. Nah, ketika Anda tahu present perfect, have itu harus ketemu dengan bentuk ketiga. Makanya di sini harusnya have learned. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi yang salah yang C setelah have itu adalah harus diikuti dengan bentuk ketiga. Ini adalah present perfect. Oke. Kemudian soal nomor 18. Semoga ini bisa membantu Anda untuk lolos skor TOEFL. More than half of all stars is a binary or multiple star system. Nah, dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini yang salah yang mana, teman-teman? Oke, ini yang salah adalah yang C. Kenapa yang C yang salah? Ini. Anda perlu perhatikan di sini half of all stars ini adalah jamak. Makanya karena ini jamak, ini harusnya adalah are. Nggak boleh pakai is ya. Oke. Kemudian nomor 19. The harpsichord is the most complex and most large of the plucked keyboard instrument. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Nah, di sini ada N, berarti ini adalah parallel structure. Structure. Nah, di sini most complex ini boleh. Kenapa? Karena di sini kompleks itu harus pakai most. Nah, yang salah yang mana, Sir? Yang salah adalah yang C. Ini kan harus paralel. Kalau most kompleks ini boleh. Nah, yang salah adalah large. Large itu satu suku kata. Kalau satu suku kata, makanya di sini kalau di sini ini paralel toh, ini adalah superlatif. Di sini juga harus superlatif toh, superlatif. Nah, kalau ini harus superlatif, large itu satu suku kata, large itu satu suku kata. Makanya harusnya largest. Harusnya largest, nggak boleh most large. Nah, Anda harus tahu ya toh, kalau satu suku kata maka harus pakai est. Kalau lebih dari dua suku kata, minimal tiga suku kata, itu harus pakai most. Kalau dua suku kata, nah ini nanti ada materi khusus
untuk the comparison of adjective, saya bahas detail di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Anda harus buka bab the comparison of adjective. Di situ saya bahas lengkap. Nanti kalau di sini saya bahas satu soal ini, jadi malah lama sekali nanti ya. Oke. Atau nanti di kapan waktu kita bahas tentang materi tentang apa? Tentang the comparison of adjective ya, di channel YouTube ini. Kalau Anda nggak sabar, Anda harus belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol. Oke, nomor 20. United Force won the city of Los Angeles. Jadi di sini angkatan bersenjata Amerika ini adalah subjek, won-nya adalah bentuk kedua. Win, win, won, won, won. Win, won, won ini berarti bentuk kedua. Ini karena ini adalah cerita. The City of Los Angeles in 1847 ini berarti bentuk kedua karena cerita. During the Mexican War and perhatikan di sini ada and. Kalau ada and ini berarti parallel structure. Karena di sini bentuk kedua dan di sini tidak digarisbawahi berarti won ini adalah sebagai acuan. Lah, gain-nya di sini juga harus bentuk kedua, makanya salah. Ini harusnya adalah gained. Oke. Kemudian, semoga mencerahkan Anda ya. Kemudian nomor 21, during fermentation, complex carbohydrate are converted to other chemicals by the action of enzyme produced by molds bla bla bla. Wis ini gak ada pilihan gandanya, nggak perlu difokuskan. Yang kita harus fokuskan adalah yang digarisbawahi. Kenapa? Karena yang digarisbawahi itu yang error. Ini yang salah yang mana? Ini yang salah yang C. Yang C kenapa yang salah? Chemicals ini adalah jamak. Sedangkan another ini harus diikuti dengan singular. Nah, another itu harus diikuti dengan singular. Nah, sedangkan di sini chemicals-nya jamak, makanya ini nggak cocok. Nah, maka another ini harus diganti dengan apa? Other chemicals. Nah ini, jadi yang C yang salah. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, Anda bisa buka halaman 138 ini, halaman 138 itu bab another, the other, others sama the others. Di situ sudah saya bahas lengkap, detail. Semoga membantu Anda. Oke, kemudian soal nomor intinya pokoknya another itu gabungan antara an sama other. Makanya harus diikuti dengan singular. Ini kan ada n-nya. Makanya harus singular. Nah, tapi di sini jamak, makanya salah. Kemudian soal nomor 22. The surface of Mars is a very complex and consists of mixture of flat desert, craters, volcanoes, and mountainous. Nah, di sini the surface of Mars ini adalah subjeknya, ini adalah verbnya, linking verb, very complex. Ini ada and, ini juga verb kan mixture of flat desert, ini flat desert, craters, volcanoes. Lah, di sini ada and. Flat desert ini adalah noun, creatures kawah ini adalah noun, volcanoes ini adalah noun. Nah, setelah n ini juga harus noun. Sedangkan di sini kok ada aus. Kalau ada aus itu biasanya adjektif. Makanya yang D salah. Harusnya apa, Sir? Harusnya ya mountain. Gini aja. Karena mountain itu noun. Kalau gunung-gunung ya harus tambah S, mountains gitu. Bukan mountainous. Kalau mountainous itu ada aus itu biasanya adjektif. Oke, mudah ya, mudah kalau Anda tahu ilmunya syaratnya. Oke, kemudian 23. Hardwood comes from broad leaves deciduous tree. Those that lose their leaves in winter. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Oke, ini yang salah adalah yang D, teman-teman. 23 itu yang salah yang D. Kenapa D salah? Karena di sini leaves ini adalah noun. Oke, yang diikuti dengan noun itu adalah
posesif, posesif, adjektif. Makanya harusnya di sini tanpa S. Harusnya adalah their lives. Kalau theirs ini adalah kalau theirs ini adalah possessive possessive pronoun. Kalau possessive pronoun itu tidak boleh diikuti noun. Sedangkan di sini live-nya ini tidak digarisbawahi. Live-nya ini berarti benar. Makanya yang salah yang D harusnya there, nggak boleh theirs. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 24. The Washington Quarter was first maintained by the US government in 1932 on the 200th anniversary of George Washington birth. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Oke, ini salah yang C. Kenapa yang C yang salah? Ini adalah bentuk kalimat pasif. Ini kebanyakan S ya. Pasifnya S-nya 2. Pasif. Ini bentuk kalimat pasif voice. Kalau pasif voice itu rumusnya adalah be plus verb 3 di sini. Makanya di sini harusnya maintain. Nah ini. Jadi ini adalah bentuk kalimat pasif. Loh kok ngerti kalimat pasif? Di sini ada kata by, oleh gitu. Jadi kalau bukuku dipinjam oleh, lah berarti dipinjam itu kan kalimat pasif. Lah, salah satu tanda itu adalah bentuk kalimat pasif itu ketika ada by yang artinya oleh. Oke, alhamdulillah. Yuk, semoga bisa mencerahkan Anda. Oke. Kemudian soal nomor 25. The W. Somerset Mauham's best known novel Human Bondage, ini ada koma, ini ada koma, ini berarti adalah apositif. Ini adalah nounnya, ini adalah nounnya. Berarti dia sebagai subjek. Lah, makanya verbnya adalah is. Is a partially fictionalized account of a unhappy youth. Ini yang salah yang mana? Ini yang salah yang C. Kenapa yang C yang salah? Ini harusnya adalah of an unhappy. Ini karena ini dibaca apa? Ini dibaca vowel. Ini dibaca vowel. Karena dibaca vowel, maka di sini harus pakai an. Kalau dibaca vokal, vokal, maka di situ harus diikuti dengan a. Contoh a book, a car, a unique. Nah, ini meskipun ini adalah U tapi dibacanya U karena dibaca U makanya E. Kalau di sini of an unhappy harusnya. Ini karena dibaca vowel. Oke. Nomor 25 seperti itu. Yuk kita lanjut. 26. The Congressional Medal of Honor, instituted at the head of the Civil War, berarti ini adalah subjeknya, ini karena berupa noun. Nah, di sini ada instituted, ini ada koma, berarti ini adalah apa? Ini adalah apositif. Nah, ini apositif. Nah, ini adalah verbnya. Is the day a highest decoration for gallantry in United States. Dari pilihan ganda ini apa ini? Ini harusnya yang salah yang B ini. Ini kan pakai apa? Superlatif degree. Superlatif degree itu tidak diikuti tapi the highest decoration. Jadi apa ya? Dekorasi perhiasan yang sangat tinggi. Ini jadi superlatif itu biasanya dikasih the smartest student. Nah ini.
That is the smartest student. Nah, the smartest student. Nah, ini berarti the smartest students. Nah, di sini harus the. Ini nggak boleh a smartest student. Oke. Jadi itu harus pakai the. Kenapa harus pakai the? Ya, rumusnya superlatif itu harus pakai the. Gitu aja. Is. Oke, lanjutnya soal nomor 27. High blood pressure, tekanan darah yang tinggi, result from either an increased output of blood from the heart and an increased resistance to its flow through tiny branches of the arteries. Dari pilihan ganda A, B, C, D ini yang salah yang mana? Jelas ini. Ini yang salah yang C. Kenapa yang C? Karena either itu pasangannya bukan N. Either itu pasangannya adalah OR. Loh, kok ngerti langsung N di sini salah? Karena either itu pasangannya OR. Anda harus menangkap either itu OR, nggak boleh N. Makanya di situ ada pasangannya yang harus Anda hafalkan adalah both bla 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 N. Not only, not only bla bla bla, but also. Neither bla 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 nor either bla 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 or. Ini pasangannya Anda harus hafal. Either itu pasangannya adalah or bukan and, makanya ini salah. 28 ya. When the US government's library was burned by the British in 1814, former President Thomas Jefferson donated 6.487 of their own books to start the President D Library of Congress. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Oke, ini yang salah yang D. Kenapa yang D? Karena Anda tahu when the US government's library, ini kan kepemilikan, ini oke, was burned by, ini juga oke karena ini adalah bentuk kalimat pasif. Ini pasif loh. Kenapa kok pasif? Dibakar. Ini ada be plus verb 3. Ini ada kata by. Ini adalah bentuk kalimat pasif. Nah, ini former President Thomas Jefferson. Jadi mantan presiden Thomas Jefferson itu mendonasikan 6.480 dari buku-buku pribadinya. Nyanya ini kembali kemana? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson itu bukan mereka, tapi di sini adalah he. Berarti di sini yang benar bukan their, tapi adalah his own book. Nah, jadi buku-buku pribadinya. Oke. Kemudian soal nomor 29. James A. Garfield has become the 20th president of the United States in 1881 and was assassinated later in that year. Oke. Ini kira-kira yang salah yang mana nih? Oke, ini yang salah yang A, teman-teman. Kenapa? Karena di sini adalah cerita ini. Ini adalah sebuah cerita. Loh, ini bahwasanya menjadi presiden ke-20 di tahun ini. Nah, ini satu ini adalah sebuah cerita. Ini juga ada kata N. N itu juga paralel dengan yang di atas. Nah, ini paralel dengan yang di atas. Dan ini adalah bentuk kalimat pasif yaitu be plus verb 3. Nah, ini juga harusnya ini juga simple past ini. Ini bentuk kalimat pasif, tensesnya adalah simple past. Makanya di sini harusnya simple past juga. Became. Ini harusnya became ini ya, karena ini sebuah cerita. Oke. Kemudian soal nomor 30. Mambas, poisonous African snake that come from the same family of cobra. Jadi mambas itu ini adalah subjeknya. Lah ini adalah koma, ini adalah A positif. Bahwasanya di sini adalah mambas itu apa? Ular Afrika yang sangat beracun that come from the same family of cobra yang serumpun, nah itu. Jadi serumpun dengan ular kobra itu poses, ini adalah verbnya.
Lah, mambas ini kan kata gantinya it. Ini makanya sorry. Ini proses ini adalah verb, ini yang salah yang D. Kenapa? Ini harusnya bukan ekstrim, ekstrim itu. Harusnya ini harusnya extremely. Artinya apa? Very. Nah, ini very potent venom. Jadi sangat. Nah, ini jadi ini artinya sangat very powerful. Nah, ini nggak boleh ekstrim tapi extremely. Extremely itu artinya very powerful. Oke, jadi yang salah yang ini ya. Kemudian soal nomor 31. Not until the discovery of Pluto's moon Charon. Nah, di situ ada not until. Itu ada negative expression expression di awal kalimat. Ini negative expression berada di awal kalimat, maka di situ harus diinversi. Nah, berarti the discovery of Pluto's moon Charon. Nah, di sini, nah ini verbnya kan was. Nah, saat ini kan sudah diinversi, berarti many of characteristic of the planet Pluto evident. Nah, ini berarti subjeknya. Lah, subjeknya itu karena ini kan diinversi. Kenapa kok diinversi? Karena ada negative expression berada di awal kalimat. Karena di sini ini sudah diinversi, berarti di sini subjeknya panjang toh. Many of the characteristic of the planets Pluto evident. Di sini ada of, di sini ada of. Lah, yang ditekankan yang mana? Berarti of yang paling depan, many, banyak ini. Many itu adalah artinya ini banyak. Berarti banyak di sini kalau sebelum of itu harus harus benda, berarti many itu bisa jadi kata benda kalau di sini berarti ya. Nah, berarti di sini yang salah yang mana, Sir? Yang salah yang B. Harusnya apa, Sir? Harusnya di sini adalah were. Yang menentukan were itu siapa, Sir? Yo subjeknya di sini. Subjeknya panjang, tapi yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Ketika ada banyak of, berarti yang ditekankan adalah of yang paling depan. Oke, berarti many yang ditekankan. Many itu jamak, berarti makanya harus were. Oke. Karena yang saya pelajari many itu adalah kata sifat itu. Contohnya many students. Nah, many students itu adalah adjective of quantity. Ya, biasanya many itu dia masuk pada adjective of quantity. Nah, ini Anda kalau buka di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini, kata many itu masuk di adjective of quantity. Artinya dia adalah kata sifat yang berfungsi untuk ini kata sifat yang berfungsi untuk menunjukkan jumlah itu. Many, ya, ini kan adjective of quantity. Tapi di soal ini karena many itu sebelum of, berarti berarti many itu bisa jadi kata benda. Oke. Oke. Ya, kemudian kita lanjutkan ya soal nomor 32. Nomor 32 di sini. Scorpions, koma, which are normally alone. Ini koma, ini adalah A positif. Nah, di sini scorpion ini adalah subjeknya dan scorpions ini ada S-nya, berarti ini adalah jamak. Makanya pakai have developed, ini telah berkembang. They are not immune, mereka itu tidak bertahan dengan racun mereka. Nah, di sini they are not ini immune ini adjektif ini. Ini juga oke. Ini their own poison. Dia itu tidak kebal dengan racunnya sendiri. Oke. Ini yang salah yang mana nih? Kalau lihat dari ini not immune ini oke ini. There-nya ini kan kembali kepada Scorpion. Ini berarti juga oke. Cocok ini. Oh, ini yang salah yang B nih. Lone. Ini yang benar adalah alone. Ini adalah alone.
Kalau dilihat dari kamus, lone itu adalah sendiri, sendiri. Kalau lone ini adalah sendirian. Oke, kalau dilihat dari kamus ya. Saya saya harus juga belajar lagi apa bedanya alone sama lone ini. Saya harus belajar lagi. Tapi kalau pilihan ganda yang A, C, D kelihatannya juga benar. Yuk lanjut ya. Nanti saya juga harus belajar lagi. Jadi ketika saya ngajar seperti ini bukan berarti saya paling hebat, enggak. Saya juga ini baru ngerti apa bedanya lone sama alone. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komentar di link deskripsi ini supaya saya dapat insight baru dari teman-teman. Karena yang nonton saya itu kadang juga lebih pintar daripada saya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya 33. The diameter of the sun is more than 100 times greater than. Nah, ini yang salah yang D nih. Ini yang dibandingkan apa? Diameter of sun. Ini yang dibandingkan diameternya. Karena yang ditekankan kan sebelum of diameternya. Bu, kalau ini adalah diameternya, ini then ini harusnya the diameter of the earth ya, harusnya nggak boleh the earth ini. Karena apa? Karena kalau yang dibandingkan itu harus setara, teman-teman. Jadi diameter of sun is more than 100 times greater. Jadi lebih 100 kali lebih besar daripada diameternya bumi. Ya, itu kan berarti yang dibandingkan adalah diameternya, bukan bukan hanya buminya saja. Ini harusnya the diameter of the earth. Ini yang salah yang D. Kemudian soal nomor 34. In the mid 80s century, American, Russian, and Canadian hunters on the Pacific coast of North America annihilated almost the sea otter in order to collect the pelts. Ini apa ini? Pelts ini apa? Saya nggak tahu ini artinya. Oke. Kira-kira yang salah yang mana ini? Ini yang salah adalah yang C. Kenapa yang C yang salah? Anda harus tahu peletakan di sini. Nah, almost itu kelas katanya dia sebagai apa? Sebentar, saya harus lihat. Almost itu dia kelas katanya adverb. Oh, almost itu kalau di buku serat ini halaman 110, almost itu adverb of degree. Jadi adverb of degree itu biasanya letaknya di bis. Jadi adverb of degree itu bisa sebelum kata sifat. Jadi adverb of degree itu bisa sebelum kata sifat. Contoh, di sini ada kata very, so, atau do. Ini ada kata smart, so smart, very smart, too smart. Ini. Jadi ini adjektif, ini adalah adverb, adverb of degree. Ini adverb of degree. Nah, di sini almost ini adverb of degree. Nah, bisa di tengah kalimat. Nah, biasanya terletaknya sebelum kata kerja di sini. Ini harusnya berada di depannya annihilated. Nah, ini harusnya ini cuma peletakan adverb saja yang harus diperhatikan. Anda bisa lihat itu di halaman 114 di sini saya sudah jelaskan secara detail ya. Kemudian soal nomor 35. Pat Pat Garrett, who shoot and kill, yang ditembak dan dibunuh dibunuh Billy the Kid on July the 14th
1881, later did his living as the Texas Ranger. Ini yang salah yang mana nih? Nah, di sini di sini Anda harus bisa membedakan apa sih bedanya antara do sama make. Nah, di sini do sama make. Karena ini simple past, makanya pakai did. Nah, di sini. Ini di bukunya Longman dibahas secara detail apa bedanya do sama make. Nah, di sini ini yang salah ini yang C. Harusnya apa? Di sini harusnya adalah made. Made itu artinya create itu. Create itu. Menciptakan. Kalau do itu mengerjakan. Jadi create his living as a Texas Ranger. Itu ini ini pilihan kata. Kalau di bukunya Longman itu apa bedanya do sama make? Nah, do itu mengerjakan, kalau make itu create. Ini memang kata yang sering muncul, yang sering membuat peserta tes itu kepleset di sini. Tapi yang yang tepat itu adalah make, make karena ini pas jadi made, artinya create. Oke, kemudian soal nomor 36. Paul Revere was the son of the French immigration. Ini bukan immigration ini. Ini harusnya immigration itu apa apa ya kata bendanya. Ini kan harusnya orangnya itu. Orangnya. Kalau orangnya bukan immigration tapi di sini adalah imigran. Ini imigran name ini. Ini kalau ini kata immigration ini ada ion itu nounnya. Kalau ini adalah orangnya. Ini karena ini was the son of a French immigrant harusnya adalah anak dari imigran Prancis namanya Apollo bla 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 who later become calling himself free as bla bla bla. Jadi yang benar bukan immigration tapi imigran. Oke. Kemudian soal selanjutnya soal 37 safety glass koma atau Kenneth glass seats koma ini ada koma ini berarti apositifnya apositif is 6 times stronger than untreating glass. Apa ini? Ah, ini yang ini yang salah yang D ini. Kenapa? Ini harusnya ini kan safety glass, koma atau atau tenet glass sheet is 6 times stronger than ini harus seimbang dengan sini gitu. Ini harusnya untreated glass. Nah, ini harus seimbang ini. Ini kan dibandingkan. Oke. Kemudian soal nomor 38 ya. The fog gloves is source of the drug digitalis which is used to treat heart disease. Nah, ini apa ini? Nah, ini fog gloves ini artinya fog gloves itu apa ini? Ini bunga liar, ini tak bunga liar ini bukan source. Kalau source itu masih umum itu. Ini harusnya the source of the drug digitalis. Ini yang salah yang ini. Kalau which is used yang digunakan which ini kan yang ini kan berarti the source of drug digitalis.
Which is ini karena untuk benda, berarti ini kan oke, oke. Is used to treat ini digunakan untuk ini juga oke. Heart disease penyakit jantung ini juga oke. Ini kurang the saja sebenarnya. Kenapa? Karena untuk menunjukkan sesuatu itu sifatnya spesifik. Oke, 39 ini dua soal lagi teman-teman ya. Related fungus from a family of yeast called Ascomycetes cause bread to rise, create the veins so in blue cheese and produce penicillin. Ini apa ini? Ini subjeknya kan ini. Tapi di garis bawahi bisa jadi benar, bisa jadi salah. From the family of yeast. Nah, ini ada preposition diikuti dengan noun. Ini berarti ini adverb. Which is called. Ini langsung bentuk ketiga. Ini ada kata yang dibuang ini harusnya. Which. Nah, ini which are called. Nah, ini verbnya cause, ini verbnya cause ini. Nah, cause ini kan tanpa s, ini kan tanpa s atau is. Berarti ini kan tanpa s atau is. Berarti ini kan subjeknya harus jamak nih. Kenapa? Karena verbnya ini tanpa s atau is, simple present. Ini tanpa s atau is. Ini juga ini verb one langsung. Ini juga create verb one. Ini juga and ini juga verb one. Berarti ini subjeknya ini harus jamak nih. Fungus itu apa? Fungus itu artinya saya harus buka dulu. Oke. Oke, kamu bisa buka di halaman 99 di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Di situ ada irregular ini ada irregular noun ya. Criterion jamaknya kriteria. Phenomenon jamaknya fenomena. Kaktus jamaknya cactuses. Fungus fungi. Nah, ini fungus itu ini singular ini. Halo, ini kok gak bisa nulis. Ini gimana nih? Nah, fungus ini adalah singular. Nah, ini jadi fungus itu kok gak bisa buat nulis ini gimana ini pulpennya. Oke, jadi fungus itu ini adalah singular. Kalau singular berarti verbnya ini harusnya dikasih causes, creates, dan produces ini. Tapi karena di sini tidak ada s s s, makanya di sini harusnya bukan singular tapi jamak. Jamaknya dari fungus itu apa, Sir? Fungus itu jamaknya adalah fungi. Ini. Harusnya fungi. Ini jamak dari. Jadi kalau ini jamur satu, kalau ini jamur banyak, ini jamaknya. Oke, jadi yang salah yang A, harusnya fungi. Loh, kenapa kau fungi? Karena verbnya ini tanpa S. Ini kan simple present. Ini tanpa S, ini tanpa S. Jadi rumusnya simple present itu apa toh, Sir? Simple present itu rumusnya subject plus verb one, S R I S plus object. S or IS itu apabila subjeknya itu adalah si, he, it. Nah, ini. Karena di sini tanpa S atau IS, berarti asumsinya ini adalah subjeknya adalah they. Gitu, wis. Terakhir ya, rival leaders during the American Civil War, Abraham Lincoln and Jefferson Davis both hailed Kentucky. Nah, di sini ini jadi rival leaders during the American Civil War, Abraham Lincoln and Jefferson Davis both ini
Healed ini yang salah yang D. Ini harusnya apa? Healed ini harus ditambahkan from. Ini adalah apa ini? Phrasal phrasal verb. Hail from itu artinya apa? Berasal berasal dari Kentucky. Ini kurang from saja. Ini adalah phrasal verb. Oke, sekian untuk pembahasan soal nomor 16 sampai nomor 40. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan soal TOEFL. Saya selalu mendoakan teman-teman supaya teman-teman bisa lolos skor TOEFL, bisa goal beasiswanya, bisa lanjut baik itu S2 maupun S3 dalam negeri maupun luar negeri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.